izan taha ahadukum ilal majlis falusalim fa iza arada yaquma falusalim falasatil ula bi ahqaminal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang saya hormati, dalam saat ini saya untuk menerangkan tentang rukun agama. Di antaranya rukun agama adalah iman, Islam, ihsan. Iman definisinya at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa af'alul bil arkan. Islam adalah al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Juga ihsan antamudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Nah, di sini masalah iman, rukun iman itu ada 6. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikatnya Allah. 3, iman kepada Rasulnya Allah. 4, iman kepada kitabnya Allah. 5, iman kepada yaumul akhir. Dan 6 adalah iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang 6, yang 1 hakiki, yang 5-nya lagi adalah idhofi. Yang 5 diantaranya iman kepada malaikatnya Allah, kepada Rasulnya Allah, kitabullah, yaumil akhir, qada dan qadar Allah. Kita sebagai umat muslim, umat mukmin, dari untuk menjalankannya, kita tidak selalu hanya langsung kepada Allah, tapi harus ingat dulu kepada idhofinya. Contoh diantaranya, kita akan menjalankan mencuci atau menyapu. Nah, di antaranya kita menjalankan mencuci atau menyapu, itu selama menjalankan mencucinya harus ingat bahwa kebersihan itu adalah kewajiban tugas dari Allah. Tapi di samping itu kita harus ingat kepada malaikat yang 10 dan juga Rasulnya Allah, kitabnya Allah, dan yaumil akhir juga qada dan qadarnya. Nah, di dalam menjalankan rukun iman yang 6 itu, kita harus selalu bisa menghubungkan antara iman idhofi dan iman hakiki. Kalau iman idhofi tanpa ini wasilah yang 5, bisa dikatakan bahwa keimanan itu adalah kurang sempurna. Meskipun kita yang suka menjalaninya hanya sekadar ingatnya kepada Allah saja, tidak disadari bahwa para malaikat dan para rasulnya juga kitabnya Allah, yaumul akhir dan qada qadarnya Allah itu tidak selalu diingat dalam hal menjalankan setiap aktivitasnya. Karena apa? Karena memang tidak menyadari dari rukun iman yang 5 itu harus kita sadari, tidak tanpa
wasilah 5 itu yang disebut idofi. Terus rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 yang tadi definisinya al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Rukun Islam ada 5. 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, saum. 5, haji. Nah, ini pun dalam hal menjalankan rukun Islam yang disebutnya syariat, itu kita harus bisa mengkorelasikan antara rukun Islam dan rukun iman. Kalaulah kita menjalankan syahadat, nah syahadat kita sebagai umat muslim, ada beberapa faham para ulama, diantaranya ada yang tidak usah syahadat lagi, karena sesuai dengan nasab-nasabnya kita sebagai orang muslim, dan didikan-didikan kitanya juga mengikuti kepada arah-arah keislaman atau menjalankan syariat. Nah, di dalam menjalankan syahadat itu, ada juga faham kita harus mentaukidkan lagi tentang syahadat. Mentaukidkan lagi dengan syahadat, supaya kita lebih meyakini dari penjabaran itu syahadat. Nah, dalam hal menjalankan ini, antara rukun iman dan rukun Islam yang harus dikorelasikan. Nah, kita dalam hal menjalankan rukun iman kepada Allah yang sifatnya hakiki, dari yang dihubungkan atau dikorelasikannya tentang rukun Islam yang satu ini, tentang syahadat, makanya kita kalau menjalankan syahadat itu, kalau misalkan syahadatnya syahadat dalam sholat, ada syahadat dalam azan, nah kita dihubungkan bahwa dalam syahadat itu adalah sifat iman hakiki. Nah, terus bagaimana cara menghubungkan lagi dari ke iman idofinya? Nah, ini untuk menjalankan iman idofinya adalah kita harus sadar bahwa dalam luar lingkup kita sehari-hari, tidak lepas para malaikat. Contoh, kita menjalankan pengajian, terus yang kita mendengar dari itu pengajian, hasil pengajiannya itu kita mengerti, faham dari hasil materi pengajiannya itu adalah bagian daripada tugasnya malaikat Jibril. Maka tugas malaikat Jibril adalah kita masuk kategori dari rukun iman yang kedua, yaitu para malaikat. Jadi syahadat ini, kalau ada yang menjelaskan tentang syahadat, bahwa syahadat itu kita perlu untuk menaukidkan, mengulang kembali dari rukun Islam yang pertama itu. Makanya kalau dikorelasikan dengan rukun iman, kita harus menyadari bahwa asyhadu itu adalah pengkorelasiannya kita mengikrarkan syahadat kepada syahadat yang pertamanya dan Allah. Yang kedua, kita mengkorelasikan kepada rukun iman yang kedua, yaitu para malaikat, bahwa malaikat itu adalah bagian daripada yang harus kita imani. Dan dari syahadat itu, diantaranya para malaikat yang bisa membuktikan tugas-tugas Allah untuk semua alam di alam raya ini. Terus yang kedua, tentang sholat. Sholat pun kita harus bisa mengkorelasikan dari rukun Islam yang kedua itu ke rukun iman yang 6. Di antaranya sholat itu doa. Nah, doa itu kita merujuk kepada siapa? Sholat itu kepada Allah. Nah, yang 5 itu yang sebagai rukun iman yang kedua, idofi, atau rukun iman malaikat, rasulnya. Dari sholat itu adalah tugas Allah yang dijadikan wasilah malaikat, yaitu malaikat Jibril, rukun iman yang kedua. Terus juga wasilah lahirnya adalah dari Rasulullah
memperintahkan sholat yang 5 waktu dan dengan landasan atau referensinya adalah kitabullah. Juga yaumul akhir daripada kita penerimaan sebagai sumber dari ilmu iman Islam ihsannya itu ada kita sebagai manusia menerimanya dari rukun Islam yang